Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat gini hari Bu Ana dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dan juga hasil dari media pembelajaran yang kami buat, yaitu mengenai bentuk orbital. Nah, di sini saya tidak sendiri, saya bersama rekan-rekan saya, tetapi saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fatia Nurjanah dengan NIM 44. Saya Laili NIM 52. Saya Nadadini Febrianti dengan NIM 65. Dan saya Wahyu Apriyati dengan NIM 95. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini kita akan mengenal tentang definisi dan juga berbagai macam bentuk dari orbital. Silakan. Nah, yang pertama itu ada definisi dari orbital sendiri. Orbital merupakan tingkat energi dari suatu ruang yang mempunyai peluang terbesar untuk menemukan elektron di sekitar inti atom. Bentuk orbital ini pada atom ditentukan oleh bilangan kuantum azimuth atau sering dilambangkan lambang I. Nah, hal ini itu mengindikasikan bahwa orbital dengan bilangan kuantum azimuth yang sama menghasilkan bentuk yang sama pula. Sedangkan arah orientasi orbital ditentukan oleh bilangan kuantum magnetik. Nah, yang kedua yaitu ada istilah dalam orbital. Yang pertama, bilangan kuantum utama atau N adalah ukuran dan tingkat energi orbital. Semakin besar nilai N, maka semakin besar ukuran orbital dan tingkat energinya. Nilai yang diperbolehkan adalah bilangan bulat positif. Yang kedua, bilangan kuantum azimuth atau I. Bentuk orbital dengan nilai yang diperbolehkan adalah bilangan bulat dari 0 hingga N-1. Yang ketiga, bilangan kuantum magnetik atau ML adalah organisasi orbital. Itu nilai yang diperbolehkan adalah bilangan bulat dari -1 hingga +1. Dan yang terakhir yaitu bilangan kuantum spin, di mana arah spin elektron dalam orbital. Nilai yang diperbolehkan adalah +setengah atau -setengah. Nah, bentuk dan orientasi orbital itu ada 4. Yang pertama bentuk S, bentuk P, bentuk D, dan bentuk F. Oke, teman-teman, kita langsung lanjut ke bentuk orbital yang pertama, yaitu bentuk orbital S. Nah, bentuk ini tuh paling simpel karena dia bentuknya seperti bola dengan inti seperti ini. Nah, sekulit S terdiri atas satu buah orbital yang berisi dua elektron. Nah, bentuk bola ini menandakan bahwa elektronnya itu memiliki kerapatan yang sama. Jika jarak dari inti atomnya sama, maka inti atom terletak di tengah pusat bola. Dan yang kedua, karena elektronnya tersebar secara merata, jadi kita bisa menemukan elektronnya di segala arah. Dan yang terakhir, nilai bilangan kuantum atau N yang menandakan besar energinya akan bertambah besar seiring dengan bertambahnya nilai bilangan kuantum utama. Jadi misalnya ada nilai 4S, itu udah pasti lebih besar dari nilai 3S dan juga seterusnya. Nah, yang kedua yaitu bentuk orbital P. Nah, seperti yang terlihat pada gambar, bentuk orbital P seperti balon terpilih, di mana subkulit P terdiri atas 3 orbital, di mana tiap orbital memiliki bentuk yang sama namun arahnya berbeda. Yang kedua, elektron tidak tersebar merata. Nah, elektron dalam orbital P terkonsentrasi dalam dua daerah yang terbagi sama besar dan terletak pada sisi yang berhadapan dari inti yang terletak di tengah. Dan yang terakhir, nilai bilangan kuantum. Nah, orbital P memiliki bilangan kuantum utama 3
azimut 1 dan bilangan kuantum magnetik dari -1, 0 hingga 1. Nah, yang kelompok kami buat yaitu orbital px di mana di mana di mana bola inti terletak pada sumbu X, maka disebut orbital px. Selanjutnya, Nah, selanjutnya itu ada bentuk orbital D. Orbital D adalah orbital dengan bilangan kuantum azimut sama dengan 2. Orbital D ini juga memiliki 5 jenis tipe, sebagaimana terdapat 5 nilai bilangan kuantum magnetik yang mungkin, yaitu -2, -1, 0, +1, atau +2. Orbital D ini juga memiliki tingkat energi yang sama, tetapi arah orientasi masing-masing orbitalnya itu berbeda. Nah, arah orientasi dari orbital D ini dapat dibedakan menjadi dua kelompok. Yang pertama itu 4 orbital D, antara lain dxy, dxz, dyz, dan dx kuadrat y kuadrat, yang memiliki 4 cuping seperti bentuk daun semanggi dengan perbedaannya terletak pada arah berkumpulnya kepadatan elektron. Yang terakhir, kemudian yang kedua orbital D kelima itu yaitu dz kuadrat memiliki 2 cuping utama pada sumbu Z dan satu bagian terbentuk donat pada bagian tengah. Nah, seperti pada gambar yang ada di sini, untuk bentuk tipe orbital yang dz itu arah orientasinya itu berada di sumbu sumbu X. Kemudian untuk yang tipe dxy itu sumbu arah orientasinya itu berada di sumbu Z. Kemudian untuk tipe DXZ itu arah orientasinya berada di sumbu Y. Dan untuk DX kuadrat, Y kuadrat itu arah orientasinya berada di sumbu X dan Y. Kemudian yang DZ kuadrat itu arah orientasinya berada pada lingkaran yang mengelilingi eh, orbital tersebut, atau lebih tepatnya pada daerah donatnya itu. Dan ini ada gambar salah satu orbital itu dx kuadrat dan y kuadrat. Oke, masuk yang terakhir yaitu ada orbital, bentuk orbital F. Bentuk orbital F ini sendiri memiliki 7 jenis orientasi, seperti halnya terdapat 7 nilai M yang memiliki kemungkinan 7. 7 orbital F sendiri memiliki bentuk yang kompleks yang dilengkapi dengan beberapa cuping. Bentuk orbital ini sendiri cuma dapat digunakan untuk berbagai unsur transisi yang memiliki letak lebih dalam. Orbital F dapat menampung maksimal 14 elektron dengan spin berlawanan. Orbital F terbagi menjadi 7, yaitu orbital Fx-YZ, orbital Fx-Z kuadrat, orbital Fy-Z kuadrat, orbital Fx-Y kuadrat, orbital Fx kuadrat min Y kuadrat Z, orbital Fx kuadrat orbital fx pangkat 3 min 3 xy kuadrat dan orbital f3 x kuadrat min y kuadrat. Dan yang di sini yang kelompok saya buat yaitu adalah orbital f yang berbentuk fxyz, di mana sumbunya itu terdapat di sumbu x. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.